bulan yang diberkahi. Maka dari itu mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa Allah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para jemaah sekalian, untuk tabarukan mari kita awali dengan bacaan umul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan Fatihah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat kita, baik hajat duniawi maupun hajat ukhrawi. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dipanjangkan usianya, dimurahkan rezekinya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, mari kita doakan mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh dan solihah, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan mereka dilapangkan di alam kuburnya, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jemaah sekalian, insya Allah sedikit yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini untuk mengamalkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabda beliau, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Bukannya kita cuma hanya satu ayat diajarkan sama orang lain. Belajar dulu. Makanya belajar ngaji itu tidak ada ujungnya, tidak ada kesudahannya. Saya udah tua begini masih belajar. Udah tua seperti ini masih haus dengan ilmu. Makanya yang gak bakalan ada habisnya, gak bakalan ada tuntasnya orang yang nyari ilmu dan orang yang nyari uang. Orang yang nyari ilmu tapi ilmunya bukan mengejar jabatan. Coba yang udah S3, gua pun udah dapat S3, makanya gua udah semuanya ilmu saya udah tampung, udah kuasai, karena udah S3. Itu biasanya orang hanya mengejar titel, berhenti belajarnya. Makanya orang-orang dulu itu belajar ilmu itu bukan mengejar titel. Banyak ulama-ulama yang tidak punya titel doktor tidak pernah muncul di TV, tidak pernah muncul di YouTuber. Mereka nggak mau ilmunya dipamer-pamerkan, tapi ilmunya dibagi-bagikan, ilmunya dikasih-kasihkan kepada para santrinya dan juga kepada orang-orang yang membutuhkannya. Maka pada pagi hari ini tadi saya sampaikan temanya bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Seorang sahabat yang bernama sahabat Salman Al-Farisi, beliau pernah meriwayatkan khotbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir Sya'ban, wa qala ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad adhallakum syahrun 'azimun
syahrul mubarakun fihi lailatul qadri khairu min alfi syahrin ja'alallahu siyamahu fariqatan wa qiyamal lailihi tatawwu'an man taqarraba bi khoslatin minal khair kana kaman ada fariqatan wa man ada fariqatan kana kaman ada sab'ina fariqatan. Ini seorang sahabat namanya sahabat Salman Al-Farisi pernah meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Salman Al-Farisi ini adalah sahabat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hidupnya miskin dari segi ekonomi, tapi dia kuat imannya. Tidak gampang dipengaruhi oleh orang-orang kafir. Bahkan beliau yang punya pemikiran yang paling bagus, punya pendapat yang paling bagus, sehingga pendapatnya ini disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika akan terjadi perang Khandaq atau perang Ahzab, terjadi pada tahun kelima Hijriah. Karena perang Ahzab ini perang gabungan, perang koalisi, gabungan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Arab, orang-orang munafik Madinah akan menyerang para kaum muslimin. Maka sahabat Salman Al-Farisi dia mengajukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya punya pemikiran ini karena perangnya perang gabungan ya Rasulullah. Saya mengajukan ya Rasulullah, bagaimana kalau bikin parit, bikin galian yang dalam, kemudian lebar kira-kira lebarnya 4 meter lebih, kemudian panjang sekelilingnya, agar kendaraan-kendaraan mereka enggak bisa loncat untuk penumpangnya menyerang kita. Ini pendapat sahabat Salman Al-Farisi diterima oleh Rasulullah SAW. Maka beliau memanggil para sahabat, mengumumkan bikin parit yang dalam, lebarnya 4 meter lebih, setiap 40 orang harus bisa menyelesaikan 20 siku. Nah, ini pendapat yang bagus yang disampaikan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Maka ketika perang Khandaq, mereka enggak bisa menyerang kepada para kaum muslimin. Nah, beliau menceritakan, kata beliau, khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan khutbah kepada kami pada akhir bulan Sya'ban. Dalam isi khutbahnya, wahai sekalian manusia, qad adhallakum syahrun 'azimun, syahrun mubarakun, fihi lailatul qadri khairu min alfi syahrin. Wahai sekalian manusia, sungguh kalian telah dinaungi dengan bulan yang agung, dengan bulan yang diberkahi. Disebut syahrun azimun, bulan yang agung, bulan yang mulia. Kenapa? Fihi lailatul qadri khairu min alfi syahrin. Karena di dalamnya terjadi Lailatul Qadar. Kalau udah tua gak apa-apa kan? Kalau usia di bawah 40 tahun, 2 jam, 3 jam bisa. Makanya saya salut ya di Sukron Makmum itu kalau ceramah berdiri 3 jam. Ya, sekarang sambil duduk sekarang ini. Dia kalau udah ada 3 jam, itu udah 3 jam atau dia. Kalau saya udah nepuk lutut itu udah 3 jam. Apa resepnya? Pernah nanya di samping saya.
Yai apa resepnya agar fisik kuat? Kata beliau, saya setiap hari tidak lepas mengonsumsi buah-buahan, gimana itu apel atau jeruk atau semangka. Kalau nggak ada, saya bikin jus tomat. Kemudian selain itu kan beliau ibadahnya juga, keistiqomahannya juga. Makanya di Jakarta beliau sebagai pendatang, ini menurut dugaan saya, keyakinan saya, beliau yang ada di Jakarta termasuk ulama yang sepuh dan ulama yang istiqomah, yang tidak dipengaruhi dengan berjalannya waktu, tidak dipengaruhi dengan politik-politik atau dengan akidah-akidah yang sesat. Mari kita kembali kita baru duduk. Dalam khutbahnya Rasulullah SAW menyampaikan, ayuhan nas, qad adhallakum syahrun azimun, syahrun mubarakun. Wahai sekalian manusia, sungguh kalian telah dinaungi dengan bulan yang sangat agung, bulan yang mulia, bulan yang diberkahi. Fihi lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Di dalamnya terjadi Lailatul Qadar yang mana pahalanya jika kita beribadah pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Mana buktikan bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung, bulan yang mulia, karena di bulan Ramadan terjadi Lailatul Qadar. Pada Lailatul Qadar terjadi diturunkannya Al-Quran. Al-Quran sekaligus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah itu pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ini yang menjadi dalil Al-Quran 30 juz diturunkan pada bulan Ramadan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah atau ke langit dunia. Dari Baitul Izzah ke Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril lamanya 23 tahun. Maka bulan Ramadan disebut bulan yang sangat agung, bulan yang mulia karena diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang agung, Al-Quran adalah kitab yang mulia. Maka bulan Ramadan pun juga ketularan jadi mulia. Nabi Muhammad SAW yang menerima Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, Nabi Muhammad pun juga menjadi orang yang mulia. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang membaca Al-Quran dan yang mengamalkan Al-Quran, yakin kita juga termasuk golongan hamba-hamba Allah yang mulia. Yang saya rasakan makanya belajar Al-Quran itu ada beberapa tahapan. Tahapan pertama kita kan mengenal huruf hijaiyah, huruf ejah-ejahan. Udah yang penting tahu dulu ini A. Makanya saya kalau ngajar anak-anak yang otaknya bebel, otaknya susah, udah pokoknya yang berdiri kayak tiang listrik, udah ini yang kayak mangkok, baksonya satu di bawah itu bang. Yang kayak mangkok, baksonya di atas 2 itu tak. Kalau baksonya 3 tak. Ya emang harus diceritakan biar cepat paham. Kalau zaman saya diajarin pertama, yang ngajar saya, guru pertama saya, ibu saya. Ibu saya, ustaz saya tuh, guru saya. Karena ibu saya sibuk, ayah saya meninggal ketika saya usia 2 tahun. Yang meneruskan perjuangan ayah saya, abang saya. Maka guru kedua adalah abang saya. Kalau di kampung dulu belajar ngaji tahapan pertama caranya ejah-ejahan.
Sekarang kan nggak ada, ya intinya sama saja. Ejah-ejahan ada dengan cara metode ikro. Cuman yang saya rasakan lebih paham ejah-ejahan daripada belajar seperti sekarang cara ikro langsung baca. Kalau yang dulu pernah belajar ejah-ejahan sekarang bisa ngajar dengan cara ikro. Tapi yang sekarang ngajar ikro dulu nggak pernah belajar ejah-ejahan, saya yakin nggak bisa ngajar ejah-ejahan. Nanti saya pakainya bahasa Sunda. Dari mulai bismillah nanti ejah. Besin hajer bis, besin hajer bis. Mim lam hajer hajer mil lam jabarlah he hajer hi bismillahi. Oh, itu suruh hafal. Udah yang penting hafal dulu. Itu zaman baheula gitu ya. Sekarang langsung baca. Begitu diperhatikan benar juga setelahnya pesantren. Santri ada yang metode belajar baca kitab kuning, ada yang dengan cara melalui belajar qaidah nahwu shoroh, belajar ngikro, belajar nilal. Itu beda dengan santri yang langsung belajarnya ceramah atau lihat terjemah. Kalau dulu di kampung kalau belajar ngaji yang udah ada artinya ya, kitab awewena itu mah dulu. Mana yang mau becus-becus ngaji kayak gitu. Makanya beda hasilnya. Metode belajar baca kitab gundul dengan melalui qaidah nahwu shoroh dengan langsung terjemah beda. Kalau dengan belajar qaidah nahwu shoroh tahu alasan-alasannya. Makanya banyak tiba-tiba ustaz ini langsung ngetop. Begitu disuruh coba sebutin lapan kola asalnya di mana? Ya kola mah kola aja. Bukan, kalau bukan santri, ya kola aja. Kalau santri yang belajar faedah nahwu shoroh, wa aslu kola sunnatul ibadi wa alifan ditaruhi harum bikaima qabla asoro kola. Kalau yang belajar nahwu shoroh, kalau yang langsung terjemah udah kola aja. Makanya kesininya gampang sekali nyalahin orang. Kullu bid'atin dolalah. Wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat. Setiap yang sesat itu adalah neraka. Qunut subuh itu bid'ah, makanya dolalah. Entar dulu. Coba sebutin kalimat kulun ada berapa? Ya kulun mah kulun aja, tuh kan? Itu adanya dalam ilmu mantiq, makanya ada yang disebut dengan kul majmu, kul jami. Itu kan dalam ilmu mantiq. Dalam Al-Quran nggak ada kata siapa, nggak ada lapan kulun dalam Al-Quran banyak. Makanya orang-orang seperti itu kudu belajar ngaji ilmu mantiq. Nah, menceritakan lapan kul, ada kul majmu, kul jami, al-kullu hukmuna ala majmu'ika kullu dzaka laysa dahu. Itu dalam Sulamun Nawawi. Dalam Al-Quran diceritakan juga lapan kulun. Silahkan buka surah Al-Kahfi. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbatun. Ada lapan kulun, kulla safinatin. Ini kan mengkisahkan ketika Nabi Musa alaihi salam belajar ke Nabi Khidir. Padahal ini detailnya tinggian Nabi Musa daripada Nabi Khidir. Nabi Musa seorang nabi, seorang rasul dan mendapatkan kitab Taurat. Tapi kalau Nabi Khidir kan namanya juga tidak disebutkan dalam Al-Quran, enggak ada. Maka ada yang mengatakan dia bukan nabi tapi dia seorang waliullah. Udah kita percaya aja itu orang soleh. Tapi ini Nabi Musa yang detailnya nabi soleh
sahih, mendapatkan kitab Taurat sahih. Tidak ada yang berpendapat lain, ulama semuanya sepakat dia seorang rasul, dia seorang nabi, dan dia mendapatkan kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Musa mau belajar kepada Nabi Khidir alaihi salam. Kenapa? Karena ada ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Khidir tidak diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, makanya kisah ini harus dijadikan nasihat untuk kita. Iya juga ya, gua kan titelnya udah 3, titelnya mau ngambil S4 nggak boleh. Kenapa? S3 juga kagak dibayar, kata teman bolot. Jadi apa yang menyebabkan Nabi Musa itu belajar sama Nabi Khidir? Dalam suatu riwayat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Musa pernah ditanya oleh umatnya, wahai Nabi Musa, siapa di dunia ini orang yang paling alim, orang yang paling pintar, orang yang paling hebat? Nabi Musa menjawab dalam hatinya, ya siapa lagi, gua lah. Allah tahu isi hati. Wallahu alimun bidati sudur. Allah mengetahui segala isi hati. Maka Nabi Musa alaihi salam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, Musa, kami punya hamba lebih alim daripada kamu, yaitu namanya Balyam bin Malkan. Itu asli Nabi Khidir. Balyam bin Malkan. Guru saya bacanya Balyam bin Malkan. Ada juga yang baca Balyam bin Mulkan. Makanya kalau ngaji ada gurunya ditanya jawabkan, bacanya gitu dari guru saya seperti itu. Ini diceritakan dalam Al-Quran surah Kahfi, ditafsirkan oleh Syekh Rawi Al-Bantani dan juga ulama-ulama tafsir yang lainnya. Akhirnya Nabi Musa alaihi salam malu oleh Allah. Akhirnya Nabi Musa memohon kepada Allah agar ditunjukin di mana adanya Balyam bin Malkan itu. Allah kasih tahu, hambaku yang soleh adanya di laut. Kemudian Nabi Musa membawa santrinya yang bernama Yusuf, dicari-cari, ketemu itu Balyam bin Malkan itu di tengah-tengah laut, lagi rebahan, pakai selimut, ke atasnya hijau, ke bawahnya putih. Nah, hijau itu kan dari asal kata khodron, makanya disitulah diberikan nama Khidir, Khodir atau Khidir. Itu tidur di atas laut, ya di atas air, bukan di atas kapal. Oh, sekarang bisa berjalan di atas air, napak saja. Tuh Nabi Khidir gak sombong, disamperin oleh Nabi Musa. Assalamualaikum ya Nabi Bani Israel. Waalaikumsalam. Nah gitu kalau orang soleh bangunin orang yang lagi tidur pakai sana, bukannya kita sahur, siang. Gak sopan. Makanya sahabat Bilal pun juga ketika membangunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa para sahabat kesiangan semuanya, Rasul pun juga kesiangan. Sahabat Bilal bangun lebih duluan. Ya Allah, Rasul masih tidur, disamperin. Sahabat Bilal luar biasa, beliau membangunkan Rasul, memberikan salam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salatu khairu minan naum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasul, Bilal, itu namanya kalimat tasbih. As-salatu khairu minan naum. Setiap adzan subuh itu kumandangkan ya,
tambahin setelahnya hayya 'alal falah, as-shalatu khairum minan naum. Kata ustaz-ustaz YouTuber, sholat itu lebih baik daripada tidur. Emang benar, sholat itu lebih baik daripada tidur. Bukan itu maksudnya, mah. Makanya kudu ngaji. Ya terjemahan seperti itu, tapi itu perlu penakwilan. Kenapa? Karena sholat sama tidur bukan bandingannya. As-shalatu khairum minan naum, ay al-yaqdah, bangun, minan naumi, dari tidur, ila sholati subhi khairum minan naum, bangun dari tidur karena untuk sholat subuh itu lebih baik daripada tidur. Makanya ketika hari-hari biasa ya, kita membaca kitab Bidayatul Hidayah, yang gak bakalan lupa. Karena setiap hari saya baca pesan Imam Ghazali ketika kamu melek dari tidur. Yang pertama kamu baca zikir di lisan dan zikir bil qalbi adalah dengan zikir alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini Imam Ghazali mengambil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. As-syaitonu yakidu ala roksi kopiati ahadikum salah sa'ukodim. Setan itu mengikat di tengkuk salah seorang di antara kalian 3 tali ikatan. Kapan mengikatnya? Idhuwa nama, ketika dia dalam keadaan tidur. Itu setiap kita lagi tidur, itu setan mengikat 3 tali ikatan di tengkuk kita. Apa tujuannya? Agar kita pulas tidurnya. Ya, kita meskipun gak diikat sama setan sengaja biar pulas tidur, dibalur dengan badan juga. Ya tambah setan tambah senang. Makanya setelah diikat 3 tali ikatan, kata setan, alaika lailun tawilun farqun, bagimu malam ini adalah malam panjang. Farqun, tidurlah ya. Yang nyenyak udah tidur aja. Alarm bunyi, tapi kata setan masih malam, gak usah bangun, nanti paginya kamu pusing kepala. Tapi kalau kita baca zikir yang tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, segala puji milik Allah yang menghidupkan kami setelahnya mati dan hanya kepadanya akan dikembalikan. Karena ketika tidur kita mirip seperti orang yang sudah mati, sama-sama tidak berdaya, sama-sama hilang ingatan. Sama-sama roh kita ada dalam genggaman Allah, persis seperti orang yang jasanya udah dikubur. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah yang menggenggam nyawa saat setiap hambanya dalam keadaan mati. Jadi ketika nyawa kita lepas dari jasad itu ada dalam genggaman Allah. Wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah menggenggam juga nyawanya orang yang belum mati ketika tidur. Nyawa kita tadi tuh sebelum sahur ada dalam genggaman Allah, dan Allah tahan
nyawanya orang yang jasadnya udah dikubur hingga sampai mati, sampai terjadinya kiamat, dan Allah lepaskan lagi nyawanya orang yang lagi tidur ke jasadnya sampai waktu ditentukan ajalnya di dunia. Maka kata Imam Ibnu Abbas, bisa boleh jadi mimpi yang benar ketika kita dipertemukan dengan orang-orang yang sudah mati. Bisa benar itu mimpi. Tapi emang benar-benar kata Imam Ibnu Abbas, ruh kita masih ada dalam genggaman Allah. Tapi kalau ruh kita udah dimasukin ke jasad kita, itu mimpinya bohong. Seperti mimpi apa? Mimpi kencing. Taunya basah. Mimpi pacaran. Bener. Bener mimpinya. Cuman itu adalah bisikan setan. Dan kita kembali cerita Nabi Musa alaihi salam. Ya Allah, makanya pantas ulama-ulama banyak karangan kitab. Mereka itu kalau membahas satu ayat nyambung. Pantesan sahabat Ali mengatakan, jika aku diperbolehkan membahas kalimat Bismillahirrahmanirrahim, saya kupas sampai habis. Itu kertasnya, tulisannya nggak bakalan bisa dibawa satu gerobak, saking luasnya wawasan sahabat Ali. Nah ini sahabat Bilal memberikan salam kepada Rasul. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salatu khairu minan naum. Waalaikumsalam. Lihat, itu kalimat tasbih setiap adzan subuh kumandangkan. Begitu juga Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan Nabi Khidir, lagi rebahan, lagi tiduran di tengah-tengah laut di atas air. Kata Nabi Musa, Assalamualaikum ya Nabi Bani Israel. Waalaikumsalam. Jangan tahu saya Nabi Bani Israel. Tahu dari siapa? Yang ngasih tahu saya Allah. Ada apa jenengan datang ke sini? Saya mau belajar sama jenengan wahai Nabi Khidir. Dengan ketawaduan Nabi Khidir, maaf Nabi Musa, saya tidak pantas dijadikan guru. Sampean derajatnya lebih tinggi daripada saya. Sampean seorang nabi, seorang rasul, dipercaya oleh Allah mendapatkan kitab, yaitu kitab Taurat. Nggak bisa Nabi Musa. Kata Nabi Musa, Nabi Khidir, saya mau belajar sama sampean. Kata Nabi Khidir, wahai Nabi Musa, jenengan nggak bakalan bisa belajar sama saya, nggak bakalan kuat belajar sama saya. Tapi wahai Nabi Khidir, tetap saya mau belajar sama sampean. Kata Nabi Khidir, wahai Nabi Musa, pengalaman saya dengan pengalaman jenengan beda. Makanya sampean jenengan gak bakalan kuat belajar sama saya. Tapi saya mau belajar. Orang haus dengan ilmu ya, pengen belajar. Kata Nabi Khidir, oke Nabi Musa, jika jenengan mau belajar sama saya, tapi jika ada kejadian yang aneh, jenengan jangan protes ya sama saya. Siap, kata Nabi Musa. Memang Nabi Musa kan wataknya keras, wataknya tegas. Siap, saya mau ikuti bos orang sekarang. Siap. Ya udah. Ceritanya Nabi Khidir itu melihat para nelayan di atas kapal. Mereka mengenal Nabi Khidir. Mereka pada pengen kapalnya itu dinaikin oleh Nabi Khidir. Karena biasa-biasanya kalau kapalnya udah dinaikin Nabi Khidir, berkah. Ikannya dapat banyak, benar berkah. Awas jangan sekarang banyak penipuan. Berkah ya. Nanti buka bersama sama saya di rumah sampean ya. Potong ayam ya, potong kambing ya, biar berkah. Itu bukan Nabi. Cuma pengen dikasih aja.
Ya udah kasih aja nih buat beli nasi bungkus. Ya, banyak orang ngaku-ngaku berkah. Itu Nabi Khidir nggak ngaku-ngaku. Saya naik kapal kamu ya biar berkah, enggak. Tapi mereka merasakan para nelayan. Jika kapalnya udah dinaikin oleh Nabi Khidir, biasa-biasanya berkah, ikannya dapat banyak. Dan mereka tidak merasa diombang-ambing dengan gelombang yang besar. Akhirnya Nabi Khidir dan Nabi Musa naik ke kapal. Udah di tengah-tengah laut, itu Nabi Khidir ngambil kampak yang besar. Kalau kampak yang besar di saya namanya patik. Kan ada kampak yang kecil ya, buat belahin kayu bakar. Ada yang besar, ini yang besar. Itu kapal di tengah-tengah laut dibolongin oleh Nabi Khidir, langsung ceprot. Nabi Musa kaget, Nabi Khidir, apa? Itu kapal orang, nanti tenggelam tahu. Seketika Nabi Musa bajunya dibuka, jaketnya dibuka, ditutupin itu kapal oleh Nabi Musa. Gegabah sampai nanti orang-orang pada tenggelam tahu. Kata Nabi Khidir, wahai Nabi Musa, bukankah sebelumnya aku pernah mengatakan jenengan gak bakalan bisa, gak bakalan mampu belajar sama saya. Dan saya udah mengatakan jika kau melihat sesuatu keanehan gak boleh protes. Oh iya, maaf, saya salah, maaf. Ya udah, saya maafin. Awas, jika komen lagi saya tegur lagi, ya maafin. Ya Allah, luar biasa. Itu Nabi Musa minta maaf juga karena emang dia salah. Setelahnya kapal di pinggir laut, Nabi Khidir dan Nabi Musa turun. Itu di pinggir laut banyak anak-anak kecil lagi lari-larian. Kira-kira ada 10 orang, kayak di Kalibaru ya, lari-larian. Mereka kejar-kejaran. Diincer ada anak yang paling ganteng, dikejar oleh Nabi Khidir, dipegang, direbahin. Itu lehernya digorok sama Nabi Khidir, disembelih. Itu anak yang paling ganteng. Kata Nabi Musa, Nabi Khidir, apa-apaan? Itu anak orang, dia gak punya dosa, apa salahnya sih dia? Kata Nabi Khidir, wahai Nabi Musa, kan saya udah mengatakan nama jenengan gak bakalan mampu ngikutin saya. Dan saya udah ngasih tahu, jika jenengan melihat keanehan gak boleh komen, gak boleh protes. Oh iya, maafin ya, saya salah. Coba kita kalau ada orang udah dikasih tahu salah, melakukan kesalahan lagi, kita kan pasti tangan kita nyamber kan, terus dibelenya mau aing sih nggak lakukan kesalahan kamu siap. Kalau kita kan gitu. Akhirnya Nabi Musa pun juga minta maaf lagi. Maaf Nabi, ini kesalahan saya udah kedua kalinya ya. Jika saya melakukan kesalahan sampai ketiga kalinya, sampean udah jangan mau diikutin saya ya, usir aja saya. Ya kan ada juga seorang pembantu, dia sering melakukan kesalahan, akhirnya sadar, ya udah Tuhan saya pecat aja. Ada nggak? Ya nggak ada ya. Banyak apa kesalahan saya kan bener terus. Banyak seperti itu. Tapi Nabi Musa alaihissalam mengakui kesalahannya. Udah Nabi Khidir, jika saya melakukan kesalahan lagi, sampean jangan mau diikutin saya usir aja ya. Ya udah, yuk kita jalan. Ceritanya jalan dari pagi sampai sore di perkampungan. Nabi Musa udah merasakan lapar dan haus, emang itu manusiawi. Minta makan, gak ada yang ngasih makan, minta minum, gak ada yang ngasih minum. Udah sore-sore, Nabi Khidir melihat tembok dinding miring
mau roboh. Waduh, ini tembok mau roboh nih. Dideketin oleh Nabi Khidir. Dengan mukjizat Nabi Khidir, tembok yang udah miring mau roboh, dari pondasinya juga udah mau runtuh, udah mau jatuh. Dengan mukjizat Nabi Khidir diusap, itu tiang jadi berdiri tegak lagi. Kata Nabi Musa, Nabi Khidir orangnya ada tuh yang punya tiang, minta diupahin aja. Nggak boleh, kan kita apa? Lumayan tahu buat beli nasi bungkus, nggak ada nasi dulu, buat beli roti, buat beli air minum, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Jenengan kan berhak untuk menerima upah. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Wahai Nabi Musa, ini ketiga kalinya kan? Sampean komen terus. Kalau kita punya satu seperti itu ya, kita digaplok kali. Tapi Nabi Khidir luar biasa. Udah berarti Nabi Musa jenengan nggak lulus belajar sama saya. Bahkan dalam hadis disebutkan, andaikan Nabi Khidir, Nabi Musa ngikutin Nabi Khidir terus, bakalan banyak kejadian-kejadian yang aneh, lebih daripada 10 kejadian. Ya udah, kata Nabi Khidir, karena jenengan tidak lulus, jenengan harus pisah dengan saya. Cuman sebelum berpisah, kata Nabi Khidir, saya akan ceritakan 3 macam kejadian. Nih kalau pengen tahu Nabi Musa di tengah-tengah laut, saya bolongin kapal itu, apa alasannya? Kapal itu kepunyaan orang-orang miskin. Kapal cuma atuh-atuhnya. Ini para nelayan, keluarganya ada 10 orang. Yang 10 orang semuanya pada miskin. Mereka cuma hanya diwarisi 1 kapal. Begitu juga saudara-saudaranya yang gak ikut nelayan, di rumahnya pada sakit. Ada yang hondoran, ada yang penyakit gula darah, ada yang darah tinggi, ada yang buta, ada yang buta juga. Makanya sengaja kapalnya saya bolongin, karena wakana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasban. Ini cerita 8 gulung dan karena nanti di depan tuh ada raja yang dolim beserta satpol KPP-nya. Mereka akan merampas setiap kapal-kapal, kulla safinatin ghasban. Setiap kapal akan dirampas, tapi tidak semuanya dirampas. Kulla safinatin hasanatin, setiap kapal yang masih bagus akan dirampas. Itu makanya sengaja saya bolongin kapal itu agar tidak dirampas. Ini pembahasan kulu bid'ati dolal. 8 kulu berarti ada 2, ada kul jami, ada kul majmu'. Jadi tidak semua bid'ah itu dolalah. Jika mengartikan bid'ah itu semua perbuatan yang tidak diperbuat oleh Rasulullah SAW, karena kita baca Yasin bersama-sama, ngadain kuliah subuh seperti ini, pakai speaker lagi. Rasul nggak pernah pakai speaker seperti ini. Dan masjid juga di zaman Rasul nggak seperti ini. Masjid di zaman Rasul nggak ada karpet, keramik juga nggak ada. Berarti bid'ah ini kan bid'ah. Saya ingat di kampung Kiai Sepuh ngobrol di depan saya, orang-orang banyak. Ji, ini kan masjid kita baru. Oh iya kan, kita kan mau bikin tempat wudhu. Ini menurut si Haji, tempat wudhu bagusnya pakai keran apa kolam aja. Namanya kenapa sih Bang? Ya kan orang-orang dulu itu seperti guru saya, si Anu juga tuh guru yang mulia. Wudhunya biasa di kolam. Kita ngikutin orang dulu aja. Maaf Bang, saya nggak bisa keras ngomong sama orang tua.
Saya mah pengennya seperti orang dulu aja. Adapun bang untuk menghemat air, ya boleh deh pakai keran. Emang kalau airnya banyak ya silakan kita bikin kolam biar wudhu bareng-bareng. Iya, kita ngikutin seperti orang dulu aja. Ya monggo pak, siapa yang larang? Kalau mau ngikutin orang dulu, ngikutin Nabi, iya ngikutin Nabi. Ngapain isi masjid pakai keramik? Bongkar. Di zaman Rasul gak ada keramik, bongkar aja bang. Dia diam. Orang-orang pada bengong. Berani saja ngomong kayak gitu. Dia kan orangnya ya kiai, songong, cuma wawasannya kurang luas. Dia kan mengatakan pengen ikutin orang dulu, ya silakan bagus. Tapi jangan tanggung-tanggung ikutin seperti Nabi. Udah kita masjidnya tiangnya pakai pohon kurma. Jadi kemana pohon kurma? Kemudian atasnya pakai daun kurma. Udah, sekiranya tidak bertentangan dengan agama, ya silahkan. Nah itu wakana warahum maliku yakhudhu kulla sabinatin gosba. Jadi tidak setiap kapal itu dirampas. Yang dirampas semua kapal-kapal yang masih bagus. Itu makanya sengaja saya bolongin itu kapal milik orang-orang miskin. Tidak dirampas sama Satpol KPP, selamat. Kemudian ketika kita udah ada di pantai di pinggir laut, kenapa saya bunuh anak yang paling ganteng? Karena si anak itu jika usianya sampai dewasa akan menggeret kedua orang tuanya masuk neraka. Orang tuanya saking sayang sama dia sehingga mereka itu ngikutin apa keinginan anaknya. Maka saya gorong aja. Nanti kedua orang tuanya akan diberikan anak lebih ganteng, lebih soleh daripada anak yang dipotong. Kemudian yang ketiganya yang terjadi, kenapa saya nggak mau minta upah ketika ngebenerin tiang yang udah mau roboh? Karena di bawah tiang itu ada harta, ada emas balokan, bukan drama, bukan hanya 1-2 kilo, bukan kintalan kayak emas Jawa, tapi benar itu emas asli. Di bawahnya ada emas balokan, barang berharga, dan barang berharga itu milik kedua anak yatim. Kedua orang tuanya mereka adalah orang tua yang soleh dan solihah. Sedangkan tiang itu kalau tidak dibenerin nanti bakalan dibongkar, bakalan ditemukan barang berharga, bakalan habis sama anak yatim yang belum bisa mengelola hartanya. Makanya saya nggak mau merepotkan sama anak-anak yatim. Nah itu kejadian yang tidak macam ini tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Para sekalian, kalau kita berbicara kisah para nabi, makanya tidak semua dimuat dalam Al-Quran. Difirmankan oleh Allah, minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaika. Di antara mereka para nabi, para rasul, ada yang kami ceritakan kepada engkau Muhammad dan ada yang kami tidak ceritakan kepada engkau Muhammad. Kalau diceritakan semuanya di Al-Quran, Qurannya kudu tebel. Makanya ada bapak-bapak yang nanya sama saya, Pak Ustadz, yang saya sering dengar itu hanya cerita Nabi Muhammad, cerita Nabi Isa, cerita Nabi Musa masa kecilnya. Iya Haji, itu gimana Nabi Adam waktu kecilnya? Kenapa? Ya makanya nggak pernah ada yang cerita itu Nabi Adam waktu kecilnya siapa yang ngasuhnya. Ya nggak ada yang ngasuh, cuma dia sendiri.
Oh gitu, ya iya. Nabi Musa itu, Nabi Adam itu langsung dewasa diciptakan oleh Allah. Enggak orang dulu lahir dari siapa. Makanya enggak ada yang nyusuin. Iya, makanya nggak pernah dengar yang nyusuin Nabi Adam siapa. Ya nggak ada. Nabi Adam itu tidak dilahirkan dari seorang ibu. Itulah Allah Subhanahu wa taala, idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Maka disebutkan dalam Al-Qur'an, badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa inna yaqulu lahu kun fayakun. Badi'us samawati wal ardh, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa menyontek kepada yang lain. Karena Allah menciptakan langit dan bumi, belum pernah ada makhluk yang seperti langit dan bumi. Begitu juga Allah menciptakan Nabi Adam, tidak nyontek kepada yang lain, karena sebelum Nabi Adam belum ada manusia. Jadi kata saya, bagi Nabi Adam itu tidak ada yang nyusui, tidak ada yang gendong. Kalau semua para nabi disebutin dalam Al-Quran, ya Qurannya mungkin lebih 3 juz, bisa lebih 5 juz. Makanya tidak semua dikisahkan dalam Al-Quran. 30 juz aja saya nggak hafal. Di sini ada yang hafal ya? 30 juz. Juz 30 juga boro-boro nggak hafal. Ya, takasur sama Anas juga banyak yang salah, ya Allah. Maka dari itu, mari kita hidupkan bulan Ramadan, syahrul azimun, syahrul mubarakun, bulan yang diberkahi. Sallallahu alaihi wasallam sekalian, udah 1 jam. Insya Allah di hari Selasa yang akan datang kita lanjutkan kajian subuh. Ingetin, masih dalam pembahasan syahrul azimun, syahrul mubarakun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam hidup kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, berikan kekuatan. Allah jadikan keturunan kita keturunan yang saleh dan salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afana ya karim, wa'afana ya karim, wa'afana ya karim. Ya arhamar rahimina irhamna, ya arhamar rahimina irhamna, ya arhamar rahimina irhamna. Wa'afina wa'afana wa 'ala qatika wa syukrika alaina. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram, fa'tilana bi fadlika wa ridhaka ya Allah, wa ridhaka ya Allah, wa ridhaka ya Allah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair waj'alna min ahlil khair. Allahumma salim islamana wa salim imanana wa salim i'tiqadana wa salim ma'rifatana min dari dunia dan dari akhirat. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sallam wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wa sallam.